Ya baik, kembali lagi bersama saya Zulaida Rahmi Eskom MSc dalam program e-learning di UB On TV. Nah, tadi kita sudah mempelajari apa sebenarnya OS dari Android dan sekarang kita akan melihat RIM. Ya, RIM Research in Motion miliknya BlackBerry yang dibangun dan dikembangkan pada tahun 1999. Nah, OS ini sangat mendukung layanan yang multitasking pada semua produk yang dikeluarkan oleh BlackBerry. Multitasking di sini maksudnya adalah bisa bekerja dalam waktu yang bersamaan. Nah, OS ini hanya mendukung aplikasi yang sangat terbatas. Hal inilah yang membuat BlackBerry kalah dengan Android. Sangat disayangkan sekali ya, padahal memang sistemnya sangat bagus yang dikembangkan oleh si BlackBerry dan sudah menjadi rahasia umum bahwa BlackBerry memang kalah di pasaran. Baik, selanjutnya ada OS iOS miliknya si Apple yang dibangun oleh perusahaan phone ya, yang dirilis pertama sekali pada tanggal 29 Juni 2007. OS ini sangat user friendly, mudah digunakan dan juga sangat mudah dikembangkan. Namun OS ini bersifat tertutup yang hanya dapat dikembangkan oleh perusahaan iPhone itu sendiri. Dan OS ini hanya digunakan pada perangkat yang dikembangkan oleh perusahaan iPhone seperti produknya iPod, kemudian ada iPhone, ada Apple TV, ada Apple Smart TV dan sebagainya. Dan baik, selanjutnya ada Windows Phone. Windows Phone ini OS Windows yang dibangun oleh perusahaan Microsoft. Siapa ya yang tidak mengenal Microsoft, perusahaan raksasa yang memang OS-nya itu sangat bagus sekali dan juga tahan lama OS-nya. Dan ini dia juga digunakan pada smartphone dan juga perangkat mobile lainnya yang nirkabel. Dan salah satu produk yang digunakan adalah oleh si Nokia, yaitu iPhone-nya milik perusahaan Nokia. Nah, kemudian kita melihat lagi dari OS-nya perusahaan Nokia sendiri. Ya, kita melihat apa dia OS si perusahaan Nokia, yaitu ada ini dia, ada Symbian. Symbian adalah OS yang perusahaan Nokia, dan ini juga sangat user friendly sama seperti Windows Phone, sangat user friendly. Namun yang sangat disayang sekali, Symbian ini lagi dan lagi hanya digunakan oleh perusahaan Nokia yang dikembangkan oleh developer miliknya si perusahaan Nokia. Dan untuk pertama sekali dia digunakan pada ponsel Nokia N8. Baik, selanjutnya kita melihat perbandingan setiap sistem operasi, apa kelebihan dan juga kekurangan dari masing-masing sistem operasi. Nah, sebelumnya kita akan melihat iOS dan juga Android, kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau secara umum sistem operasi ini memang sangat umum digunakan oleh setiap perangkat mobile. Tanpa adanya OS ini, perangkat mobile memang tidak bisa berjalan seperti biasanya kita lakukan. Malah memang tidak bisa dihidupkan, sebab sebenarnya sistem operasi adalah ruhnya dari setiap perangkat mobile. Nah, dan juga Android adalah platform smartphone yang juga sangat umum digunakan oleh setiap developer dalam pengembangan aplikasi. Sedangkan iOS adalah platform smartphone yang hanya digunakan oleh perusahaan Apple. OS ini bersifat sangat tertutup, tidak open source, hanya perusahaan iPhone saja yang dapat mengembangkan operasi ini. Baik, selanjutnya perbandingan sistem Android dan juga sistem iOS. Yang pertama adalah Android dipublish di beberapa online software store seperti Play Store, sedangkan iOS dikembangkan dan juga diinikan oleh si Apple dan juga App Store.
Kemudian Android adanya penghematan sumber daya, baterai dan kapasitas penyimpanan energi lebih besar. Kemudian bersifat open source dan aplikasi yang dikembangkan sesuai dengan banyak perangkat. Kemudian file transfer dapat menggunakan USB tanpa aplikasi, sedangkan si iOS kapasitas penyimpanan energi relatif lebih kecil, dikembangkan dengan Android namun dapat meminimalisir. Kemudian bersifat tertutup dan hanya sesuai dengan perangkat yang dikeluarkan oleh Apple, dan pengiriman file dapat menggunakan aplikasi desktop, iTunes dan USB tanpa aplikasi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan sistem operasi. Kelebihannya adalah kalau Android user friendly, disesuaikan dengan perangkat mobilenya dan juga lebih murah dan lebih mudah dikembangkan. Kekurangannya diperlukan pemeliharaan dan update sistem secara terus-menerus dari berbagai device. Sebab sistem Android dia cepat sekali pengembangannya. Oke. Demikianlah e-learning kita pada kesempatan kali ini, dan nantikan episode selanjutnya di UB On TV dalam pemrograman kita program e-learning, dan tentunya bersama saya Zulaida Rahmi. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.